Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. "28 kebijakan pemerintahan Jokowi berkesan otoriter. Beginilah rinciannya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengumpulkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo sejak tahun 2015 sampai dengan 2020. Menurut catatan YLBHI, ada 28 kebijakan yang menunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi berkesan otoriter. Kebijakannya pun juga bermacam-macam, mulai dari kebijakan ekonomi negara, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kebijakan duifungsi pertahanan keamanan, serta kebijakan politik yang memperlemah partai oposisi. Bisnis ekonomi ini mulai dari mengamankan Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, dan macam-macam lainnya. Kemudian ada soal kebebasan sipil dan politik, mulai dari berpendapat, berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum, berorganisasi, memiliki pandangan politik yang berbeda, dan juga kebebasan akademis. Begitu kata Asfinawati dalam diskusi Mimbar Bebas Melawan Oligarki seri 1, tanda-tanda otoritarianisme pemerintah pada hari Minggu 14 Juni. Kata Asfinawati, banyak kebijakan yang membuat TNI Polri terlibat dalam pemerintahan. Padahal secara kualifikasi orang-orang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan yang diberikan. Kata Asfinawati, banyak kebijakan membuat TNI Polri terlibat dalam pemerintahan. Padahal secara kualifikasi orang-orang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan yang diberikan. Pelibatan kembali aparat-aparat keamanan tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga di bidang politik, termasuk memberikan tempat di posisi yang tidak ada hubungan dengan keahlian utama dari orang-orang pertahanan dan keamanan ini. Berikut ini adalah 28 kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang berkesan otoriter sesuai dengan catatan YLBHI. 1. Membuat PP pengupahan yang bertentangan dengan undang-undang tahun 2015. 2. Tahun 2015 memperlemah kemungkinan adanya oposisi dengan mengacak-acak parpol melalui melawan hukuman putusan MK. Ketiga, di tahun 2016 memperlemah kemungkinan adanya oposisi dengan mengacak-acak parpol melalui melawan hukuman putusan MA yaitu P3. Keempat, tahun 2016 membiarkan pembantunya membangkang terhadap putusan MK. Kelima, tahun 2017 membatasi penyampaian pendapat di muka umum melalui PP nomor 60 tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Nomor 6, tahun 2017 Perpu Ormas membubarkan ormas tanpa pengadilan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan. 8. Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian. Kemudian Nomor 9, hak tidak memilih atau golput dijerat Undang-Undang Terorisme dan juga Undang-Undang ITE. 10. Penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan. 11. Di tahun 2019, melegalkan kriminalisasi pemilik hak atas tanah dengan dalih komponen cadangan. 12. Mengembalikan duifungsi aparat pertahanan. 13. Mengembalikan duifungsi aparat keamanan yang tertuju dan terkhusus pada Polri. 14. SK Menko Polhukam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum. 15. Menyetujui SKB tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada aparatur sipil negara. Kemudian ke-16 tahun 2019 pemberangusan masif hak menyampaikan pendapat di muka umum. 17. Pemerintah memasukkan atau setuju dengan pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKUHP. 18. Operasi militer ilegal di Papua. 19. Pemadaman internet di Papua. 20. Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penelitian.
21 mengabaikan partisipasi publik dalam rencana pemindahan ibu kota negara. 22 meminta BIN dan Polri untuk menangani ormas yang menolak Omnibus Law. 23 berkehendak menjalankan darurat sipil. 24 membiarkan anak buahnya melawan putusan MK dan mengkriminalkan penghina presiden. 25 membangkang terhadap putusan MA tentang BPJS. 26 berkehendak bisa mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. 27 pemberangusan hak atas kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir 28 BIN ikut campur diskusi di kampus. Seperti kita ketahui bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai selama memimpin Indonesia, pemerintahan Joko Widodo ini otoriter. Pola kebijakan yang ditempuh selama kepemimpinan Jokowi juga menghambat kebebasan masyarakat sipil. Ada 3 pola kebijakan yang menandakan pemerintahan Joko Widodo ini otoriter. Ketiga pola tersebut menghambat kebebasan sipil, mengabaikan hukum yang berlaku dan berwatak represif, serta mengedepankan pendekatan keamanan. Begitu kata Ketua YLBHI Asfinawati seperti dilansir dari VOA News pada hari Senin 15 Juni. Asfinawati pun juga menambahkan YLBHI mencatat terdapat 28 kebijakan pemerintah yang bersifat otoriter sejak tahun 2014 sampai dengan 2020. Salah satunya adalah peraturan pemerintah mengenai pengupahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun 2015. Juga adanya Perpu Ormas yang akhirnya menjadi Undang-Undang Ormas yang bisa membubarkan organisasi masyarakat tanpa pengadilan. Begitu kata Asfinawati dalam diskusi online, tanda-tanda otoritarianisme pemerintah pada hari Ahad 14 Juni. Pemerintahan Jokowi juga melemahkan partai oposisi dengan melawan putusan Mahkamah Agung, menggunakan pasal makar secara sembarangan oleh kepolisian, dan juga mengembalikan duifungsi aparat pertahanan. Pasal makar juga digunakan secara sembarangan oleh para polisi. YLBHI juga menyoroti duifungsi ABRI. Asfinawati mengatakan TAP MPR nomor 6 tahun 2020 telah menyebut duifungsi ABRI menyebabkan penyimpangan peran dan fungsi TNI serta Polri yang mengakibatkan demokrasi tidak berkembang. Jadi setidak-tidaknya ada 30 MOU dengan berbagai kementerian, dan itu tidak masuk akal. Misalnya ada 8 kepala dinas pertanian menandatangani MOU upaya percepatan pelaksanaan cetak sawah bersama dengan TNI pada 29 Maret 2019. YLBHI pun juga mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak mengeluarkan kebijakan serupa pada masa yang akan datang. Selain itu, ia juga meminta DPR dalam menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan fungsi dan juga tugasnya. Ketua PP Muhammadiyah Bushra Muqaddas menyebut kebijakan-kebijakan yang otoriter terjadi di antaranya yaitu duifungsi aparat dan kriminalisasi warga yang mengkritik pemerintah. Ada Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang ITE dan politisasi Polri, dan akhir-akhir ini TNI. Itu berarti pengulangan Orde Baru. Kalau dulu TNI sudah berhasil dibersihkan dari duifungsi, sekarang multifungsi dilakukan Polri. Begitu kata Bushra. Bushra juga mengusulkan masyarakat sipil memperkuat kerjasama antar organisasi dan mendorong perubahan undang-undang yang berpotensi melahirkan pemimpin yang otoriter.